ini orang lama nih, Ya, stok lama ya. Stok lama tapi pengalamannya luar biasa. Dari 180 caleg untuk dapil 1 Sumatera Barat Sumbar ini untuk Kota Padang yang akan jadi 10. 10. Ya, tapi saya yakin dari 180 yang jadi 10 masuk saya salah satu. Mantap. Sebetulnya kita kena udah 10 unit kerja kepala SKPD dan juga udah merasa matang dan juga pernah mengikuti pendidikan politik kebangsaan tingkat nasional di Cibubur dengan Pak Profesor Jenderal Soehardiman. Jadi untuk politik ini kita udah mengikuti juga pendidikan politik kebangsaan tingkat nasionalnya dan juga bahan sebagai kita jadi sekda kena 10 unit kerja nih, termasuk pernah jadi kabid di Bapeda, sekretaris Bapeda. Banyak yang bisa disumbangkan pikiran kita untuk pemerintah Sumatera Barat nantinya. Kalau saya berharap mungkin pemerintah Sumatera Barat memikirkan buat semen yang punya provinsi Sumatera Barat satu di Bungus. Saya rencana kalau udah dapat nanti jadi anggota dewan ini akan saya bahas dengan unit kerja terkait. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salam pada Rasulullah Muhammad SAW. Kita mulai membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sana podcast TV Sumatera Barat. Mau tak lama di PKS TV. Pada hari ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial, mantan pejabat senior barangkali, dan sangat tahu dengan Kota Padang. Beliau adalah Insinyur Haji Asnel MSI. Sudah hadir bersama saya Bapak Haji Asnel. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat Pak? Alhamdulillah. Terima kasih Pak atas kehadirannya dalam podcast ini. Sama-sama Pak, terima kasih. Boleh Pak Haji dulu perkenalkan diri untuk menyapa pemirsa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat sore untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur Tuhan Yang Maha Kuasa, mana pada sore hari ini kami dipertemukan di podcast ini dalam rangka berbincang-bincang untuk caleg di Provinsi Sumatera Barat ini. Jadi perkenalkan, saya nama Insinyur Haji Asnel MSI. Sekarang caleg PKS untuk Provinsi Sumatera Barat, dapil 1 Sumatera Barat nomor 8. Nomor 8. Sama dengan nomor partai ini. Mantap. Ya, mudah-mudahan mudah diingat nomor 8 ini. Dan pekerjaan hari ini memang pensiunan dari pemerintah Kota Padang. Jabatan terakhir Sekda Kota Padang. Sekda Kota Padang. Sebelum Sekda Kota Padang 10 unit kerja sebagai kepala dinasnya. Dan bertugas di Padang 4 wali kota. 4 wali kota. Dari mulai Bapak Sarul Hujud, Pak Zuan Rais, Pak Fauzi Bahar, Pak Mahildi. Jadi orang biasa sekali kadang sekali tidak berubah. Sekali tukar wali kota, tukar pula. Kalau saya alhamdulillah dari nama Pak Sarul Hujud sudah jadi penjabat sampai terakhir jadi sekda dengan Pak Mahildi Amsarullah. Jadi penjabat 4 periode wali kota. Bukan hanya 1 orang atau 2 orang wali kota, tapi 4 orang wali kota. 4 wali kota. Dan saya terima kasih ini diberi kesempatan untuk mencaleg di Partai Keadilan Sejahtera ini. Istilahnya masih bisa memanfaatkan ilmu yang ada untuk rakyat ini. Jadi saya tujuannya untuk membela orang banyak dan membela rakyat untuk jadi caleg nih. Mantap. Ini orang lama nih di sana semua. Stok lama ya. Stok lama tapi pengalamannya luar biasa. Alhamdulillah ya. Pejabat sebagai di 4 wali kota. Dan terakhir menjadi sekda ketika masa Pak Mahildi menjadi wali kota Padang. Ini luar biasa. Kita boleh aplaus dulu deh sama Pak Haji ini. Saya panggil Pak Haji aja lah ya. Sama-sama Pak Haji, ini saya yakin dengan pengalaman, dengan usia, dengan reputasi sebagai sekda Kota Padang, kan sekarang maju bersama PKS nih, menjadi caleg. Tidak nomor 1 tapi nomor 8. Saya yakin pasti banyak yang merayu Pak Haji untuk bisa maju dengan partai yang lain gitu kan. Kok bisa Pak Haji pilih partai PKS gitu? Mau bersama PKS? Gimana Pak Haji? Saya sudah lama simpatisan PKS nih. Semenjak Pak Ustadz Mahildi wakil ketua DPD Sumatera Barat. Sudah simpatisan PKS juga. Sudah jadi simpatisan. Sampai beliau jadi wakil kota, jadi wali kota 2 periode, sampai beliau jadi gubernur. Simpatisan PKS saya. Dan memang banyak godaan partai-partai lain untuk bisa masuk menjadi caleg.
tapi saya udah dihubungi langsung oleh Pak Gubernur, Ketua PKS untuk maju di PKS. Jadi saya langsung jawab spontan. Iya. Siap Pak Ketua, saya siap untuk maju dan ketik tapak tangan Joniru mau tampung. Kalau udah ketua yang menawarkan, saya tetap maju terus pantang mundur. Dan langsung saya bersiap-siap, langsung mempersiapkan bahan segala macamnya, menyerahkan kurikulum PT ke DPW PKS ini. Iya. Alhamdulillah, ya, persyaratan semua saya urus untuk jadi caleg DPRD Sumatera Barat dari PKS. Iya. Saya enggak ragu dengan nomor 8-nya. Yang penting saya siap bertarung dengan partai-partai lainnya. Dari 180 caleg untuk dapil 1 Sumatera Barat Sumbar ini untuk Kota Padang yang akan jadi 10. Ya, tapi saya yakin dari 180 yang jadi 10 masuk saya salah satu. Mantap. Ini nggak perintah wali kota, perintah gubernur. Gubernur, ketua PKS Sumatera Barat, DPW PKS Sumatera Barat. Saya siap untuk maju. Baik. Ya. Mantan orang nomor 2 di Padang sebenarnya, ya Pak. Ya Pak. Ya. Jadi Pak Haji ini betul-betul menguasai dengan detail tentang Kota Padang. Ya. Sekarang maju sebagai wakil rakyat, wakil rakyat di provinsi mewakili Kota Padang. Ya. Nomor tidak jadi masalah, tapi optimis tetap dijaga. Kayak gitu kan. Ya. Kira-kira nih sebagai sekda di Kota Padang dulu, misalnya kan, apa kira-kira yang mungkin menjadi bahan perjuangan untuk ada di parlemen nanti Pak mewakili Kota Padang? Jadi sebetulnya kita kena udah 10 unit kerja kepala SKPD dan juga udah merasa matang dan juga pernah mengikuti pendidikan politik kebangsaan tingkat nasional di Cibubur dengan Pak Profesor Jenderal Soehardiman. Jadi untuk politik ini kita udah mengikuti juga pendidikan politik kebangsaan tingkat nasionalnya dan juga bahan sebagai kita jadi sekda kena 10 unit kerja nih, termasuk pernah jadi kabid di Bapeda, sekretaris Bapeda. Banyak yang bisa disumbangkan pikiran kita untuk pemerintah Sumatera Barat nantinya. Sebagai sekda kan orang pemerintahan, tentu tahu betul lah titik-titik. Ya, hafal betul apa yang harus kita laksanakan, mana proses sampai anggaran ketok palu. Kita sekda itu ketua TAPD namanya. Tim Anggaran Kota Padang. Jadi pengalaman ini ini merasa saya masih bisa dimanfaatkan. Dan merasa diri masih sehat juga walaupun umur 64 tahun, merasa 46 tahun baru. Jadi ini masih banyak waktu yang bisa kita sumbangkan. Dan setelah pensiun saya tidak merasa pensiun. Karena juga banyak kegiatan yang sebelum pensiun sebagai peternak ayam tetap jalan dan usaha perumahan, dan juga sekarang sekretaris KBIH. Tempat orang menasi haji Sumatera Barat. Sekretaris KBIH. Ketuanya Pak Amrah Lubis. Ketua harian IPHI Sumatera Barat. Ketua umumnya Pak Mahildi. Saya ketua satunya. Jadi Ikatan Persaudaraan Haji Sumbar, saya ketua satu, Pak Mahildi ketua umumnya. KBIH tempat menasi haji ini Pak Amrah Lubis ketuanya, saya sekretarisnya. Koperasi Pusat Koperasi Pegawai Negeri Sumatera Barat, saya sekretarisnya. Mantap. Jadi membawahi 526 koperasi. Jadi cukup banyak organisasi yang kita ikuti, dan juga kita masih aktif semua organisasi. Kecuali di PDAM tidak lagi karena udah mencaleg. Di PT Pembangunan Sumbar tidak lagi kena mencaleg. Saya siap untuk itu. Jadi reputasi sebagai sekda ini luar biasa sebenarnya. Jadi PKS tidak salah pilih ini. Ini aset yang luar biasa berharga sebenarnya. Insya Allah saya akan berjuang maksimal mungkin untuk mewakili rakyat Kota Padang di DPRD Sumbar. Sebelumnya saya ngajak untuk Dosana Podcast untuk terus mengikuti podcast ini. Karena apa? Karena kita akan memberikan hadiah atau cenderamata kepada 5 komentar terbaik yang akan diberikan setelah tayang nanti. Maka ikuti terus podcast ini. Baik Pak Haji, kita cerita tentang Kota Padang sedikit nih. Kalau kan memang terlibat langsung dalam proses Kota Padang. Kira-kira kota kita ini agak ketinggalan enggak dengan perkembangan dengan kota-kota lain dari segi pembangunannya? Itu bagaimana menurut Pak Haji? Terima kasih. Kalau untuk tingkat Sumatera Barat tentu kita terkemuka. Tapi untuk antar provinsi dibandingkan dengan Riau, dengan Jambi, udah ketinggalan kita. Bisa kita lihat di ibu kotanya. Sumatera Barat kotanya Padang, bandingin dengan Pekanbaru kota Riau dan Jambi, itu ketinggalan kita. Belum jadi metropolitan gitu kan? Belum.
belum metropolitan kena. Belum. Karena syarat metropolitan itu kan penduduknya di atas 1 juta. Di atas kita 1 masih juta. Iya. di bawah 1 juta. Yang kedua ada mitra dengan kabupaten kota di kedekatannya, misalnya di Padang Pariaman dengan Solo, dengan pesisir selatan. Itu harus ada kerjasama antar kota namanya. Baru kita menjadi kota metropolitan. Oh, kota metropolitan. Iya. Ada nggak kendala-kendala untuk bagaimana Padang ini bisa maju kotanya untuk sisi pembangunan itu? Sebetulnya kendala itu kan bisa diatasi. Bisa diatasi. Ya, kita musyawarahkan. Kalau masalah metropolitan ya kita adakanlah pertemuan mungkin lintas kabupaten kota, provinsi yang mengadakan nantinya. Kan Kota Padang ini seksi nih sebenarnya untuk daerah wisata kan ya, gitu kan. wisata cukup bagus. Wisata. Ada Mandehnya, ada Pantai Padangnya, ada ya tingginya. Pokoknya Sumatera Barat kan bagus wisatanya. Bagus, ya. Cuma kalau dibandingkan dengan daerah lain, kunjungannya lebih tinggi tempat lain daripada kita. Nah, sebetulnya mungkin di mana tingkat masyarakatnya, penerimaan masyarakatnya lagi kita tingkatkan. Jadi kalau kita lihat, ya ada Padang ini ada pantai air manisnya, betul. Ada pantai Padangnya, ada Gunung Padangnya. Gunung Padang. Iya, kalau kita serananya kita buat kabel kar dari Gunung Padang itu sampai ke air manis sampai ke Purus ini kan bagus sekali itu. Bagus sekali. Atau kabel kar di ladang padi ini Taman Raya Bung Hatta sampai ke Indarung ini kan juga bagus nih. Saya kemarin membawa jamaah haji, saya bawa ke Taif, tempat masjid yang Nabi dilempari dengan batu sana. Hijrah ya. Sama kali. Saya bawa ke sana jemaah 100 orang. Saya bawa naik kabel kar. Wah, indahnya luar biasa. Luar biasa indahnya di Taif itu kabel karnya. Padang ini sebetulnya untuk meningkatkan wisata ini, sarana dan prasarana ini kita lengkapi. Kabel kar ini kita buatlah dari Gunung Padang ke Purus, Gunung Padang ke Air Manis. Ramai orang. Ramai ya. Kalau enggak Taman Raya Bung Hatta sampai ke Purus nih, kalau memang apa juga cukup pandang, cukup jago, pemandangnya bagus. Berarti di Taif itu hanya bukit pasir aja, bukit indah pasir juga. Iya, indah juga jadi. Ya. Bayarnya mahal juga. 100 rial berarti kan 400.000 kita. Mau orang naik. Ya. Ramai orang naik. Nah, ini masalah wisatanya tergantung melengkapi sarana-sarananya, dan setelah itu budaya wisata ini kepada masyarakatnya. Budaya wisata. Ya, masyarakatnya biasa senyum sapa terhadap orang-orang yang tangguh wisata. Berarti perlu kita edukasi juga. Perlu edukasi juga, masyarakat perlu edukasi, sarananya perlu kita lengkapi. Nggak bisa kita alam apa yang ada aja. Kalau investor gimana? Investor sebetulnya udah banyak yang mau masuk, tapi nggak pernah realisasi. Kenapa? Karena ada keraguan-keraguan terhadap masyarakatnya. Iya, belum orang membangun sudah mengeluarkan uang. Ini yang perlu kita perbaiki. Jangan ada nanti investor mau masuk tapi hambatan di masyarakatnya. Ini yang perlu kita benahi masyarakat kita. Banyak uang ini uang itunya di masyarakat, uang asamnya lah, uang ininya lah, segala macamnya, uang pemudanya. Ini yang harus diluruskan oleh pemerintah kita. Tidak ada lagi supaya investor masuk. Sekarang Sumatera Barat apa yang usaha yang ada? Tidak ada. Hanya satu-satu semen sudah jadi anak perusahaan semen Indonesia pula. Tidak berada di semen Padang lagi. Semen Indonesia merupakan anak perusahaan dari semen Indonesia. Bukan berkembang, dia turun dia jadinya. Kalau saya berharap mungkin pemerintah Sumatera Barat memikirkan buat semen yang punya provinsi Sumatera Barat satu di Bungus itu. Ya, kalau saya mikir kenapa kita harus anak perusahaan semen Indonesia? Kita buat satu yang punya Pemda Sumatera Barat nih di Bungus tuh. Sepanjang Bukit Barisan itu kan bahan semen semua. Oh, bahan semen semua. Bahan semen semua. Cuma kita udah satu abad hanya baru Indarung itu satu kelurahan Batu Gadang aja dipakai, bro. Yang di Bungus itu belum pakai. Kita buat jalan tolnya dari Bungus ke Teluk Bayur. Semen lewat tol langsung masuk Teluk Bayur. Jadi saya rencana kalau udah dapat nanti jadi anggota dewan ini akan saya bahas dengan unit kerja terkait. Mantap. Ya, harus ada. Nggak bisa kita menerima apa adanya. Sekarang lapangan pekerjaan nggak ada. Betul. Orang mencari saya untuk masuk kerja setiap hari banyak sekali. Saya buat perumahan, tukang itu hanya satu rumah 4 orang. Kadang udah habis yang mau dia kerjakan. Dengan apa dia menghidupi dapurnya. Dan saya suruh beternak lele. Saya juga peternak lele, peternak ayam kampung, peternak ayam potong. Nggak mampu dia untuk memodalinya. Ini ke depan yang harus kita pikirkan. Ini lapangan pekerjaan, harus ada investasi. Kalau tidak ada investasi, untuk kandang ayam potong aja sekarang butuh biaya 1,2 miliar untuk isi ayam 15.000. Nah, kalau ayam dan makannya bisa pihak
perusahaan. Tapi buat kandangnya harus petani. Tapi udah dibuat kemarin. Kalau saya udah ada. Enggak, yang kemarin dibuat sama di perbatasan Kota Padang dan untuk ayam potong. Oh, itu RPH-nya, RPH. Nah, ini maksud saya lapangan pekerjaan untuk di bidang peternakan. Oh, bidang masyarakatnya beternak. Tapi tidak sanggup juga dia dengan biaya kandangnya mahal. Iya. Ya, orang sekarang beternak ayam sudah pakai AC, tertutup. Nggak kandang terbuka lagi. Iya. Kota Padang termasuk daerah miskin juga. Termasuk daerah miskin juga, banyak kantong-kantong. Padahal daerah perkotaan, daerah perkotaan. Iya. Dan masih banyak orang yang kehidupannya semenjak kena ada COVID dulu sampai sekarang masih banyak yang menganggur, hilang lapangan pekerjaan. Iya. Ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Karena memfasilitasi. Iya. Kita orang pertanian, tapi pertanian kita masih tidak mencukupi. Iya. Ya. Negara kita negara agraris, tapi tidak mencukupi. Dan saya sangat prihatin sekarang mayoritas kalah dengan minoritas. Mayoritas kalah sama minoritas. Iya, minoritas yang berkuasa. Nah, itu saya terpanggil sekali untuk menjadi caleg ini supaya meluruskan inilah, jangan minoritas yang berkuasa daripada mayoritas. Nah, ini sebetulnya yang lebih apa? Sudah itu untuk lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan ini harus kita pikirkan nih. Tidak bisa rakyat memikirkan untuk lapangan pekerjaan. Betul. Pemerintah, eksekutif dan legislatif mikirkan itu. Sudah saya contohkan tadi, Semen Padang sudah jadi anak perusahaan Semen Indonesia. Kenapa apa salahnya pemerintah Sumatera buat pabrik semen pula satu lagi? Iya. Ya. Kalau investasi besar ya semuanya besar. Tapi kan untuk lapangan pekerjaan. Berarti kan sebenarnya Kota Padang ini tidak hanya sekedar kota wisata, Tidak tapi wisata, juga harus jadi kota perdagangan atau kota jasa, perindustrian atau kota jasa. Jasa, ya. Sebenarnya itulah yang akan kita harus yakinkan investor untuk berinvestasi di Kota Padang. Di Kota Padang. Kadang-kadang kita kasihan juga, hari libur tuh Kota Padang tidak ramai loh, sepi gitu. Orang ke Bukit Tinggi. Orang ke Bukit Tinggi. Oh ya, orang ke Payakumbuh. Orang ke Payakumbuh kayak gitu. Jadi sudah berubah orientasi wisata sebenarnya kan. Sekarang orang ke Mandeh, pesisir selatan. Ke Mandeh, pesisir selatan. Kota Padang sepi. Kita kaget juga kadang-kadang kan. Itu yang harus kita tingkatkan sekarang. Maka mana kunjungan-kunjungan dari Riau itu ke Kota Padang. Iya. Kalau enggak kan pendapatan asli daerah ini tidak bisa meningkat. Iya. Berarti ya pembangunan daerah tergantung dari pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah tidak tercapai, tentu pembangunan tidak jalan. Inilah yang harus dibahas nanti bagi caleg-caleg yang baru ini kalau dia jadi anggota dewan dengan pemerintah. Jadi Alek tidak hanya sibuk dengan pokir sebenarnya. Bukan itu hanya segelintir. Mestinya ada politis anggaran ya. Politis anggaran. Bagaimana? Dan sekarang kalau kita lihat, Alek ini hanya pemikirnya bagaimana dana pokirnya lebih besar itu. Sebetulnya bukan itu. Sebetulnya apa, Pak? Sebetulnya kita bagaimana meningkatkan lapangan pekerjaan untuk daerah kita ini. Lapangan pekerjaan. Kalau lapangan pekerjaan ada, masyarakat aman dan sejahtera dia. Kalau tidak bekerja, siapapun tidak pusing. Ya. Dengan apa dapurnya dihidupi, dengan apa keluarga dihidupi. Untuk kehidupan keluarga susah, apalagi untuk mengkuliahkan anak ke perguruan tinggi yang tertutup. Kita juga belum berhasil menjadi kota industri ya. Padang Industri Park cuma tidak jalan. Hanya satu-satunya sekarang ada pabrik makanan ayam sana. Makanan ayam? Ya, Jawa Komplit sama Carompokpan yang sedang bangun. Java Komplit yang sudah ada, Carompokpan mau bangun. Berarti itu areal industri kosong aja. Ya. Kosong aja gitu ya. Arealnya sudah ada. Arealnya sudah ada. Padang Industrial Park. Ini PR kita berarti untuk Kota Padang aja luar biasa. Untuk Padang dan Sumatera Barat. Sumatera memikirkan seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat ini. Berarti ada 19 kabupaten kota. Bagaimana kesetaraan pembangun ini semua. Dan kawasan-kawasan yang sudah ada dibentuk ini bagaimana bisa terbangun. Itu pihak investor. Investor bagaimana bisa masuk? Tentu kalau dia nyaman, nama investasinya masuk dia. Kalau merasa dia tidak nyaman, tidak akan masuk investor. Ada nggak Pak pengaruh info gempa nih? Gempa yang sudah terjadi sebelumnya, kemudian ada juga berita-berita tentang akan terjadi gempa besar di Sumatera Barat, sehingga itu membuat para investor berpikir untuk investasi di Sumatera Barat. Dulu waktu baru-baru gempa tahun 2009, sekarang tidak ada itu dipikirkan orang lagi. Nggak ada lagi? Nggak ada lagi. Masih banyak orang bangun hotel di pinggir pantai, sekarang tidak ada masalah. Dan di Jepang aja setiap saat gempa. Yang penting kan bisa bangunannya dibuat bangunan tahan gempa. Ya sekarang kan kantor wali kota pindah, kantor DPRD pindah, ya kan ke daerah zona aman gempa. Tapi setelah gempa-gempa itu ada hotel yang berbintang 4 di pinggir pantai itu. Dan sekarang kalau setelah gempa tidak jadi masalah lagi. Kalau dulu memang orang stres dia kalau terjadi gempa. Sekarang udah tetap biasa aja.
Nggak, dari pemerintahan Kota Padang kemarin ada nggak strategi mungkin dengan pindahnya kantor wali kota, DPR itu akan ada ibu kota baru di situ gitu loh. Iya. Ibu kota Kota Padangnya gitu kan. Sebetulnya Padang ini kan kecil aja. Kecil, ya. Kecil ya, walaupun pindah ke air pacah. Dari air pacah ke pinggir pantai itu hanya dekat juga. Nggak ada yang jauh. Paling jauh 10 kilo. 10 kilo. 15 kilo. Jadi nggak ada pengaruh itu. Tidak Cuma karena ekonomi tidak berkembang, investasi tidak ada. Kan itu. Investasi tidak ada. Ya, itu yang harus kita tingkatkan. Mana menggait investor. Bukan investor luar aja. Banyak orang-orang Sumatera Barat yang merantau berhasil, itu yang menginvestasi di Padang ini harusnya. Sebagai pusat ibu kota. Sebagai ibu kota provinsi. Provinsi Sumatera Barat mestinya secara ekonomi lebih maju. Lebih harus maju. Iya, Ya ibu kota provinsi. Tapi sama aja dengan kota lain, itu tidak mungkin. Dan kita sebetulnya kalau masalah gempa, tsunami, itu berita-berita itu kan udah berlalu. Jadi tidak masalah lagi. Tidak masalah ya? Tidak ada, udah 14 tahun ini. Ya, kalau dulu memang takut sekali orang, ini zona merah nih. Sekarang tidak ada istilah zona merah, buat hotel berbintang 4 juga orang pinggir pantai itu sekarang. Iya. Ya. Sebagai seorang sekda, Pak, kan ini pejabat nih Pak. Ya. Tapi Bapak ternyata beternak ayam. Iya. Itu gimana itu Pak? Jadi sebetulnya saya tidak merasa penjabat jadi penjabat. Oh, tidak merasa jadi Ya, pejabat. saya udah terbiasa dari awal masuk pegawai udah langsung penjabat ekselon. Oh. Jadi udah terbiasa aja. Jadi saya kerja dinas tetap full sampai golongan 4E, tidak ada golongan lagi. Nah, kalau saya kerja asal-asalan kerja itu tidak bisa naik pangkat. Asal-asalan kerja itu tidak bisa jadi penjabat. Tapi saya tetap fokus bekerja walaupun saya jadi peternak. Ya, beternak ayam ini saya laksanakan dari tahun 78. 78? Ya, saya masuk kuliah langsung beternak ayam. Oh, dari mahasiswa langsung? Ya, di Pinang Mungkuat, Lubuk Buaya itu. Mantap. Namanya USMA, Usaha Mahasiswa. Usaha mahasiswa. Oh. Ya. Usaha mahasiswa itu ayam petelur. Jadi sudah memulai usaha semenjak mahasiswa? Masuk mahasiswa langsung berusaha. Oh. Ya, jadi sampai hari ini tidak ayam petelur lagi, ayam potong lagi. Itu yang lebih laris daripada ayam petelur. Jadi ada aja kegiatan saya terus. Jadi pegawai juga ya, kegiatan di luar tetap ada, tapi tidak mengganggu jam kerja. Kenapa saya katakan tidak mengganggu jam kerja? Tidak pernah saya cuti. Cuti tahunan tidak pernah saya ambil selama 36 tahun. Kata orang Omega gitu. Ya, usaha menambah gaji kalau di luar itu. Tapi tidak mengganggu jam kerja. Tidak mengganggu jam kerja. Tidak pernah saya izin di kantor. Terlambat satu kali. Waktu saya sekretaris Bapeda, ya terlambat apel jam 7.30 satu kali ya, selama 36 tahun. Ya. Terlambat acara-acara tidak pernah saya. Misalnya acara jam 2 kurang, tadi orang memotong pohon di depan itu gelisah saya terlambat masuk sini. Iya betul. Ya, karena antri masuk. Iya. Saya beban saya kalau saya terlambat. Betul. Tapi pas saya tadi tidak terlambat saya. Tidak terlambat. Saya berputar ke belakang. Dan sana di stop juga tadi dulu. Iya. Tapi saya lihat juga masih ada 5 menit. Berarti jadi kebiasaan saya tidak pernah terlambat. Iya. Dan tidak pernah absen. Sakit satu kali karena saya kena demam berdarah di Banyuwangi, Jawa Timur. Pulang di bandara langsung saya dirawat di Siti Ramah. Kena demam berdarah, itu aja sakitnya. Ya. Sampai hari ini belum ada pantang hidupnya. Makan apapun sehat masih ya. Alhamdulillah. Mantap. Merasa masih umur 40-an juga saya. Iya. 64 jadi 46 Pak ya. 64 jadi 46. ya. Saya sekarang juga masih berbisnis di properti. Properti. Padahal itu kalau saya lihat saya juga pernah di properti, artinya beban untuk kerja di properti kan tinggi itu Pak, berat itu. Sebetulnya kalau ikhlas saja kita tidak berat. Tidak berat ya, mantap. Memang kalau kita takut-takuti diri kita nanti dikeroyok orang kan ya. Tapi kita ikhlas tidak ada masalah. Kita bangun kampungnya dengan uang kita. Iya. Kita buat perumahan di satu areal, itu kan berarti membangun kampung orang itu. Iya. Tapi masyarakat kita tidak paham itu. Dia minta uang asamnya lah, uang pemudanya lah, uang ini, uang itu. Saya tidak mau bayar uang asam. Tidak mau? Ya, tidak mau. Kalau mau kerja saya bayar. Iya. Kalau uang pemuda buat proposalnya untuk apa kegiatannya. Kalau tidak jelas, tidak saya bayar. Ya, dimanapun saya buat perumahan. Ya, ada di Pekanbaru, ada di Jambi, sekarang ada di Pasaman Barat, ada di Kayuaro Solo, dan Padang sendiri. Jadi kalau namanya uang asam tidak pernah saya bayar. Karena saya sudah menganggap saya orang Padang ini. Walaupun asli saya di Agam sana, tapi hidup saya lebih banyak di Padang daripada di Agam. 45 tahun di sini. Di Agamnya 18 tahun. Di sini udah 45 tahun. Jadi sekda juga, pengusaha properti juga, peternak ayam juga, kayak gitu kan. Dan semuanya berjalan
Sejalan sampai hari ini Pak ya. Sampai hari Saya ini tidak jadi pejabat lagi, tetap peternak. ya mengurus KBIH menasih haji. Menasih haji Tanggal juga. 1 Oktober besok. Waduh. Pembukaan menasih haji untuk berangkat tahun 2024. Iya. Energi luar biasa nih Pak. Saya 2022 naik haji. Kemarin 2003 bawa jamaah juga ke Mekah. 2024 rencana saya berangkat lagi. Amin, mantap. Jadi bukan umroh, hajinya. Hajinya ya. Jadi orang sekarang mendaftar 20 tahun lagi berangkat. Ya. Saya bisa berangkat setiap tahun dengan syarat punya sertifikat pembimbing KBIH dan punya jamaah 135 orang. Iya. Alhamdulillah untuk menasih besok tanggal 1 Oktober udah 150 orang mendaftar. Oh, untuk jamaah haji ya. Untuk haji. Jadi bisa berangkat lagi Iya. mendampingi jamaah dan rasa puas kita. Iya. Jadi kemarin tidak terbayang bagi saya bisa membawa jamaah ke Taif itu, ke masjid tempat Nabi yang dilempar dengan batu itu. Salat sunat di sana, satu naik pula kabel karnya di sana. Iya. Dan rasa senang hati jamaah kita berbuat terus. Ya. Jadi bukan hanya satu aja, IPHI juga, KBIH juga. Setiap kecamatan di Padang ini saya hadiri acara IPHI-nya. Iya. Kemarin di Lubuk Begalung, di Sabtu besok di Lubuk Buaya, Iya. Masjid Al-Amin. Sebelum di Lubuk Begalung di Pauh. Nah, itu jamaahnya cukup banyak. Ya, sambil memperkenalkan diri saya sebagai caleg DPRD Sumbar. Mantap. Nah, kan memperkenalkan boleh kumpanya tidak memperkenalkan diri saya. Iya, betul. Supaya mengingatkan kembali. Jadi sebagai ya sekda, kemudian mengurus haji juga, properti juga, peternak juga, di usia yang sudah 64 misalnya, tenaga Bapak semangatnya masih full. Masih full ya. Seperti orang 40 tahun ya. Besok malam ini saya pertemuan dengan relawan saya di Bungus. Iya. Saya juga sekretaris Pusat Koperasi Pegawai Negeri Sumatera Barat di belakang Holo itu. Belakang Holo ya. Iya, anggotanya 526 koperasi ke Sumbar. Hari Rabu saya ke Pariaman. Kemarin saya ke Bukit Tinggi. Mutar juga saya. Jadi modalnya untuk maju sudah cukup sebenarnya Pak. Di koperasi juga, haji juga kayak gitu kan. Iya juga. Kalau organisasinya udah cukup. Tapi kan tidak cukup dengan ketokohan aja. Iya. Banyak tokoh yang tidak terpilih. Orangnya tokoh masyarakat. Di mana ketemu orang kenal tapi belum tentu dipilih orang. Iya. Ini kita yang bawa pada masyarakat. Tentu kita mohon doa dan dukungan. Tidak bisa pula kita udah cukup organisasinya cukup apa kita untuk jadi caleg. Belum tentu orang mau beli kita. Tapi yang penting bagi kita bisa terpilih, bisa bermanfaat bagi orang banyak. Ya, sama dengan tujuan haji ini kan pulang haji, kalau haji itu mabrur, banyak manfaat bagi banyak kita berguna bagi orang banyak itu tanda haji mabrur kita. Begitu juga kita caleg ini kalau terpilih kita bermanfaat dengan orang banyak nanti, inilah yang kita harapkan. Iya. Baik, Dunsana Podcast ya. Kita ajak lagi untuk mengikuti podcast ini dan memberikan komentar nanti, dan jangan lupa klik ya. Dan memberikan komentar. 5 komentar terbaik akan diberikan hadiah voucher atau bingkisan ya. Baik. Jadi Pak Haji kita ini adalah orang luar biasa, ya kan. Meskipun sudah pensiun tapi semangat tidak pensiun Pak ya. Semangat tidak boleh pensiun. Sekarang ini aset untuk PKS misalnya. Walaupun ada yang bilang ya tidak kader tidak ustad Pak gitu ya. Tidak ustad. Tapi ini sudah pendamping haji udah ustad gitu kan. Ustad kan bapak gitu kan. Ya, alhamdulillah udah 5 kali saya pendamping haji. Orang PKS ini positif betul untuk hal seperti ini karena ada orang-orang yang mau berjuang bersama PKS meskipun dari awal tidak gabung dengan PKS. Mungkin karena PNS ya Pak. PNS sudah boleh berpartai. Iya, sudah jadi simpatisan dari dulu kan gitu kan. Nah, kira-kira Pak, sekarang maju nih jadi partai politik dari PKS untuk provinsi dari Kota Padang di nomor 8. Nomor 8. Kira-kira nomor 8 ini orang kadang-kadang kan nomor ini agak berat ya Pak. Aduh, nomor 8 katanya kan. Oh, saya bukan alhamdulillah nomor 8. Alhamdulillah. Alhamdulillah nomor 8. Kenapa alhamdulillah Pak? Sama dengan nomor partai. Oh, sama dengan nomor partai gitu. Itu angka 8 ini angka simpatisan saya juga. Agak simpatisan dia. Angka 8 ini tidak putus. Iya. Oh, begitu. Angka 8. Iya. Angka 8. Jadi tidak ada masalah dengan nomor Pak ya? Masalah dengan nomor. Dan saya beruntung dapat nomor 8. Tidak putus buatnya nomor 8. Iya. Ya. Bukan segan karena disuruh ketua kan gitu kan? Ya, saya memang udah istilahnya udah menjiwai juga untuk partai ini. Iya. Saya istilahnya pernah ikut pendidikan politik kader bangsa tingkat nasional. Ya, di Cibubur sana yang mengadakan SOKSI, Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia. Iya. Pak Profesor Jenderal Suhardiman SE. Kalau kalah menangnya nanti itu enggak, yang penting kita berjuang. Oh, yang penting berjuang. Kita
Kalau menang alhamdulillah, kalau kalah alhamdulillah. Iya. Tapi harus ikhlas kita. Harus ikhlas. Jangan kita nggak terpilih, nggak ikhlas pula kita. Yang kegiatan lain kan masih banyak kita. Iya. Tapi percayalah, yang mau jadi itu sudah ada di Baitul Mahfud. Mantap. Ya. Kita hanya tinggal jalankan. Kita tinggal berikhtiar. Berikhtiar dan berusaha. Soal menang dan kalah? Menang dan kalah itu biasa. Iya. Namanya calonnya 180, yang mau jadi 10. Iya. 170 sudah pasti kalah. Iya. 10 yang jadi. Kita masuk yang jadi atau masuk kalah itu biasa. Iya. Ya, tapi yang penting kita berikhtiar dan berusaha. Dan ikhlas sih Pak ya. Ikhlas dan berjuang kita. Dan berjuang. Kalau nggak berjuang nggak ada nikmatnya. Kalau makin berat perjuangan makin nikmat hasilnya. Iya. Tapi ikhlas. Saya jamaah haji saya katakan ada 3 istilah bagi saya. Sabar, ikhlas. Ya, sabar, ikhlas, bersyukur. Ya, jadi ada semboyan yang saya sampaikan untuk orang-orang manasik haji. Tidak cukup dengan bekalan untuk menasik aja, tapi kita harus ikhlas dan sabar. Ya, kalau itu sudah terapkan, terganggu kita di Musdalifah, kita ikhlas aja, tidak ada merasa berat. Iya, kemarin jemaah kan terlantar di Musdalifah. Banyak yang pingsan itu yang tidak ikhlas. Kalau ikhlas menerima, tidak ada terasa apa-apa. Ya. Berarti kan ini ilmu dari haji nih. Ilmu dari haji. Yang coba kita Bapak ambil hikmahnya, Pak Haji ambil dalam berjuang nih kan gitu. Jadi saya kasih motonya. Disiplin, ikhlas, sabar. Oh, disiplin, ikhlas, sabar. Nggak ada terasa terlantar. Iya. Saya berharap saya sampaikan rapat evaluasi haji ke Baya Indonesia. Nggak apa-apa, tambah jamaahnya. Yang nggak nyamannya kan hanya 3 hari. Iya. Di Arafah, Musdalifah, Mina. Kan 3 hari 3 malam. Di Mekah, di Madinah, hotel banyak. Iya. Yang susah itu kan di Arafah. Iya, di Arafah. Iya, tempat itu tidak bisa diperluas lagi. Iya. Agak bersesak kan Dan tidak apa-apa. waktunya terbatas. Waktu terbatas. Iya. Di Musdalifah, kemarin yang terlantar itu kan di Musdalifah. Tapi saya merasa tidak terlantar. Iya, Saya selamatkan yang tua-tua masuk naik mobil dulu. Iya. Jemaah Sumatera Barat saya naikkan ke mobil Medan supaya jangan terlalu terlantar. Jadi ikhlas saja, kita tidak ada terasa haus, terasa lapar, tidak ada. Iya. Ini Nabi aja katakan minum, makan jangan terlalu kenyang, jangan terlalu lapar, kan itu aja. Ya, berhenti sebelum kenyang. Kita ibadah itu disiplin, ikhlas, sabar. Itu tidak ada beratnya haji ini. Disiplin, ikhlas, sabar. Iya. Tidak ada kita masa terlantar. Kan orang mensos ribut sekali kemarin di Musdalifah. Jamaah Indonesia terlantar, nanti kehausan dan kelaparan. Tidak ada itu. Air mineralnya banyak sekali. Ya. Tapi mensosnya beritanya luar biasa. Iya. Kalau saya mengalami ini, kita diuji sebenarnya dalam perjalanan. Naik haji ini tetap ada ujian. Jadi begitu juga di politik ini. Iya. Ya, makin berat perjuangan kita, makin nikmat rasanya. Oh, semangat. Ya. Jangan kita menerima apa adanya aja, menerima limpahan suara dari orang. Enggak. Suara kita yang membantu orang harusnya. Iya. Pak Haji, minum dulu Pak Haji. Ya. Minum dulu Pak Haji. Ya, makasih. Pak Haji semangat luar biasa. Kalau melihat peta calon-calon yang muncul di PKS, ya, cukup kuat-kuat dan alhamdulillah bersemangat semua saya lihat. Bersemangat ya, semua. Nomor 1 sampai nomor 10. Ya. Kemarin nomor 6. Masuk saya nomor 8. Iya, ini nomor 8 gitu kan, dan nomor semangatnya nggak kalah dengan nomor 1. Jadi dengan sendirinya kalau semangat nomor 1 sampai nomor 10, membanyak suara dapat. Iya. Ya. Kalau perlu 4 DPRD Sumbar dari PKS, dari Dapil Padang ini. Ya. Tapi artinya Pak Haji kan optimis nih ya. Saya optimis. Walaupun nomor 8, ya kan di Kota Padang melalui PKS, tapi optimis sebenarnya. Kalau perjuangan sudah dibilang tadi ikhlas, disiplin, ikhlas, sabar gitu kan. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Walaupun mungkin perjuangan pasti ada cost gitu kan. Pasti. Pasti. Tapi kita udah ikhlas. Apapun usaha tetap ada. Buat kandang ayam aja kita pakai cost apalagi jadi anggota DPRD Sumbar. Iya. Ya, ini yang perlu catat luar biasa. Di Insana PKS ya. Ini pelajaran yang luar biasa dari Pak Haji kita ini ya. Artinya untuk berjuang bersama PKS dengan ikhlas. Ya kan? Tetap berikhtiar untuk kemenangan. Semangat kita. Tidak pernah menyerah, kayak gitu kan. Namanya berkorban pasti berkorban. Ya kan? Kalau untuk maju tetap berjuang. Tetap berjuang. Nggak bisa gitu. Berjuang kita. Ini untuk yang lain juga. Kadang-kadang ada juga. Nah, kita kan cuma nomor 9 gitu ya. Kita cuma diperintah kayak gitu. Nomor itu kan
bisa jadi nomor 1, nomor 10. Nomor 9, nomor 8 itu bisa jadi nomor 1. Jadi jangan pernah semangat tapi dulu. ya jangan pernah semangat, berjuang kita. Sebelum semua terjadi, semua kemungkinan masih mungkin itu terjadi, Iya, ya kan? kita besarkan partai kita. Iya, oke. ya. Jadi kita besarkan. Siapa lagi yang akan membesarkan kalau tidak kita? Saya kira-kira ada nggak kemungkinan PKS bisa menang untuk kota Padang atau gimana Sumatera Barat? Insya Allah ya. Saya berdoa dan berbuat untuk menang di Sumatera Barat ini. Iya. Ya. Karena beda antara kita menang atau tidak itu beda ya, Pak Ji? Beda. Yang sebagai ketua dengan anggota itu beda juga. Iya. Kalau partai pemenang pemilu itu jadi ketua DPRD Sumbar dia. Sebagai mantan sekda, Ya. apa pengaruhnya kita jadi pemenang? Apakah di kota, di provinsi sebagai pemenang partai, pemenang pemilu dengan tidak sebagai pemenang? Itu apa? Kalau pemenang kita bisa banyak berbuat. Oh, banyak berbuat. Iya. Kalau kita sebagai pemenang masih bisa kita banyak berbuat. Iya. Banyak bisa dilakukan. Banyak bisa dilakukan. Kalau kita yang kalah itu tidak banyak yang bisa kita berbuat. Iya. Ini aja. Sebetulnya kalau kita tidak berkuasa tidak bisa apa yang kita lakukan. Kita memang harus jadi orang yang berkuasa. Karena demokrasi ya. Demokrasi Di parlemen dong mesti harus banyak kita. Eksekutif menang, legislatif harus menang juga. Kalau eksekutif menang, legislatif kalah, kan susah kita dalam pembahasan apapun, apapun yang mau dibuat. Jadi itu harus Pak Sekda paham lah itu ya. Ya, paham sekali. Paham sekali gitu. Dan saya memang ikhlas untuk maju. Iya. Dan karena melihat kebijakan-kebijakan ini disetujui ya, saya tidak dipertimbangkan ini saya mau maju lagi, mau masuk lagi. Kalau kita tak masuk, kita tidak bisa bicara. Iya. Ya, kita masuk, kita berbuat, baru bisa kita membantu orang banyak. Contoh yang sudah ada, gagalnya Ramperda dari Bank Nagari syariah ke syariah. Itu ya kan. Iya. Ini kan belum jadi perda. Iya. Ramperda aja sudah gagal udah ribut-ribut di fraksi-fraksi. Misalnya kan artinya mayoritas anggota dewan parlemen tidak setuju perubahan. Kita harus punya mayoritas di dalam. Kalau kita mayoritas kan gitu kan, politik kita kuat, kan bisa kita merubah kebijakan. Jadi itu tujuannya. Kita bisa, kalau kita hanya di luar, tidak bisa kita berbuat. Iya. Padahal eksekutif kita jadi menang nih. Di eksekutif kita pemenang, tapi di legislatifnya kita masih kalah. Iya, tentu akhirnya tidak antara eksekutif yang legislatif agak tidak seimbang dia. Kurang seimbang. Itu kita harapkan. Jadi kita berharap jadi partai pemenang pemilu lah PKS ini intinya. Pak Haji berharap PKS dari partai pemenang pemilu. Catat nih di sana podcast ya. Ini baru saya dengar dari caleg baru saya dengar caleg beliau mengatakan kita harus jadi pemenang katanya. Maka sama-sama kita menghimbau nih ya. Baik kader. Jangan yang caleg ini kalau nomor terakhir tidak berusaha kita. Wajib berjuang kita. Wajib berjuang. Kalau tidak jangan masuk. Kalau tidak jangan masuk. Jangan masuk. Dari sekarang ya. Tidak harus kita duduk, berjuang kita juga. Betul. Harus nampak semangat ini. Karena orang kadang-kadang mikir nomor, Pak Ji. Tidak perlu pikir nomor itu. 1 gitu. Yang akan duduk kan yang suara terbanyak. Suara terbanyak. Nah itu. Kita hendak duduk, teman kita duduk kan orang PKS juga. Iya, betul. Itu yang harus kita pikirkan. Jangan memang beda orang berpolitik sekarang yang politik sebelumnya. Sebelumnya orang tidak pernah mikirkan untuk duduk dewan berpolitik ini. Iya. Waktu partai hanya 3, P3, PDI, Golkar, tidak pernah mikirkan untuk duduk caleg. Sekarang orang masuk partai untuk duduk caleg. Oh, beda orientasi ya? Beda. Orientasinya dulu partai politik yang lama dengan partai politik sekarang. Orang kalau tidak mau jadi caleg, tidak mau dia masuk partai. Iya. Nah itu bedanya sekarang. Dan mudah aja orang pindah-pindah partai, itu salah itu sebetulnya. Baik, ini menarik. Artinya semangat ini harus kita pelihara. Semangat harus pelihara, keikhlasan harus pelihara. Dari Pak Haji kita mantan sekda, yang sudah kenyang dengan pemerintahan. Sekarang dia mau membawa kepada di partai politik PKS, kan. Pengalaman yang luar biasa ini akan dibawa dia ke parlemen. Kita berharap Pak Haji ini duduk nanti. Insya Allah, ya kan. Dan bertambahlah kursi PKS kan gitu kan. Baik, sahabat podcast Dusana Podcast, maka Anda tonton terus podcast ini dan kemudian berikan komentar. Jangan lupa klik linknya, maka 5 komentar terbaik akan kita beri hadiah nanti di setelah acara podcast ini nantinya. Pak Haji, berarti Pak Haji sudah siap tempur sudah punya strategi, dan optimis dari salah satu caleg PKS yang maju dari Kota Padang untuk Provinsi Sumatera Barat. Amin. Ya, kita sama-sama berdoa karena beliau
meskipun 64 tapi semangatnya 46 ya. Baik, ini menarik tapi waktu kita sangat terbatas Pak Haji. Terima kasih. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Pak Haji, mantan sekda kita yang sudah hadir bersama kita di podcast ini. Mudah-mudahan ini kita dapat pencerahan yang luar biasa dari orang yang sudah banyak begitu pengalamannya, dan kita sebagai pemuda harus mengikuti semangat mereka ini. Catat, beliau ingin PKS menang untuk Sumatera Barat. Begitu Pak Haji ya? Ya Rabbil Alamin. Ya, terima kasih banyak Pak Haji atas hadirnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Nusana Podcast ya, bincang-bincang kita dengan dengan Pak Haji kita ini, dan mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.